Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Heriansa. Saya dari Prodi Perbankan Syariah, kelas 1D, NIM saya 1207024. Nah, hari ini saya akan memaparkan sebuah materi mengenai warga negara, dan ini merupakan mata kuliah pendidikan Pancasila, dan saya harap teman-teman bisa mengartikan atau mengambil ilmu yang telah saya sampaikan di kedepannya. Mari disimak teman-teman. Pengertian warga negara dalam pasal 26 ayat 1 Undang-Undang 1945, warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia dan orang-orang bangsa lain yang disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara. Bangsa lain yang dimaksud, misalnya peranakan bangsa Belanda, Arab, Tionghoa, Prancis, Jerman, dan bangsa lain yang bertempat tinggal di Indonesia mengakui bahwa Indonesia adalah tanah airnya dan bersikap setia kepada NKRI. Pengertian hak dan kewajiban. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, di mana sebuah hak yang melekat pada diri manusia dan merupakan pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa, sehingga wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintahan. Kewajiban asasi atau kewajiban dasar yang dimana harus dijalankan oleh seseorang dalam kaitannya dalam kepentingan diri sendiri, alam semesta, masyarakat, bangsa, dan negara. Di Indonesia, antara hak dan kewajiban harus dipenuhi secara seimbang, karena hak diri seringkali dileburkan dalam hak kolektif atau hak sosial. Di samping itu, hak pribadi seseorang terdapat hak-hak orang lain, jadi perlu keselarasan antara menghargai hak kita dan hak orang lain. Perkembangan hak asasi manusia di Indonesia. Pada tahun 1945 sampai dengan 1959, HAM mendapatkan legitimasi yuridis dalam UUD 1945, meskipun belum optimal seperti keleluasaan pendiri partai politik. Pada tahun 1959 sampai dengan 1966, terjadi pemasukan HAM, asasi sipil dan politik, serta hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengemukakan pendapat. 1966 sampai dengan 1970 muncul gagasan perlunya pembentukan pengadilan HAM. Pada tahun 1970 sampai dengan 1980, persoalan HAM mengalami kemunduran dan terjadinya penolakan terhadap HAM. Pada tahun 1990, pemerintah membentuk Komnas HAM. Dan pada tahun 1998 sampai dengan sekarang, setelah jatuhnya rezim Orde Baru, terjadi perkembangan luar biasa terhadap HAM dalam UUD 1945. Kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Hak warga negara diatur dalam Undang-Undang 1945 pasal 28A sampai dengan 28J. Di antaranya, hak asasi pribadi, hak asasi politik, hak asasi ekonomi, hak asasi sosial dan kebudayaan, hak asasi prosedural, dan hak asasi perlakuan yang sama. Kewajiban warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27, 28, 30, dan 31. Di antaranya, membayar pajak, menjunjung hukum dan pemerintahan, menghormati HAM orang lain, tunduk kepada ketetapan undang-undang, ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, melaksanakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, mengikuti pendidikan dasar taat kepada negara. Berbicara mengenai hubungan negara dan warga negara, apakah negara yang melayani warga negara atau malah sebaliknya? Sehingga muncullah beberapa pandangan para ahli mengenai warga negara dan negara. Untuk pandangan para ahli yang pertama, Hobbes dan John Locke memukakan pendapat mereka mengenai kaum pluralis, di mana penjelasannya adalah masyarakat yang mendahului dan menciptakan negara, sehingga negara harus tunduk kepada masyarakat. Sedangkan menurut Antonio Gramsci, kaum Marxis, dominasi terkuat merupakan kekuasaan ada pada negara, negara merupakan institusi. Menurut Anthony Giddens, karya Kaum Sintesis, menyatukan dua pandangan di atas, kata kunci struktur pada negara atau untuk teori Marxis, dan agensi atau warga negara untuk teori pluralis. Negara dan warga negara saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan terima kasih untuk kalian yang telah menge-like video ini dan telah menyaksikan video ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat kalian pahami dan dapat kalian tarik benang merahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.